pagi. Kembali lagi kita bergabung di Zoom online kami. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk hari yang kau beri Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang istirahat kami. Hingga kami boleh kembali menikmati hari yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu, damai sejahtera, sukacita-Mu. Terus kami boleh menikmati Tuhan Yesus. Kami tahu itu semua daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar di sepanjang hari ini Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan. Dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Ampuni kami. Saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami memohon, meminta pertolongan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan, dalam ibadah Zoom kami ini Tuhan Yesus. Biarlah bukan rutinitas, tapi biarlah Tuhan kami lakukan dengan motivasi yang benar, untuk kami menyenangkan hati-Mu, untuk kami rindu belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan Yesus kami boleh mengerti. Berikan kami terus hikmat roh pengertian daripada-Mu, sehingga apa yang kami dengar Tuhan, kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, pakai lebih heran lagi untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Pimpin juga Tuhan Yesus anak-anak-Mu, baik yang saat pagi ini bergabung, baik yang akan mendengarkan rekaman kami Tuhan. Berkati kami semua, berikan kami terus hikmat dan pengertian daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan dapat kembali kita rasakan, nikmati, biar kiranya mendorong kita untuk berbagi dengan sesama, berbagi anugerah, berbagi kasih yang kita percaya semua berasal dari Allah kita. Kita akan mengakhiri pembahasan masa lajang. Tahun depan kita mulai melihat tentang pacaran. Kita pagi hari ini tutup dengan pokok-pokok doa bagi para lajang. Menjadi pembelajaran bagi kita semua. Langkah terpenting dalam hidup ini. Masih banyak langkah yang perlu kita jalani, masih panjang perjuangan untuk kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Namun satu hal terpenting yang kita semua bisa mulai lakukan, yaitu berdoa. Doa yang membuat kita tidak sekadar omon-omon saat kita mengutip pernyataan Paulus. Sebentar lagi saya akan dibebaskan dari tubuh duniawi ini. Darah saya akan segera dicurahkan sebagai suatu persembahan bagi Tuhan. Dan Dia akan menerima jiwa saya. Saya sudah mencapai garis akhir dalam perlombaan rohani. Saya sudah menang dalam perjuangan ini. Saya berdiri teguh memegang keyakinan pada Kristus sampai
terakhir. Banyak orang bisa berkata bahwa ia sudah berjuang dalam hidupnya. Tetapi menjadi pertanyaan penting bagi kita bersama, apakah perjuangan itu perjuangan yang baik menurut standar ilahi? Nah, di poin inilah doa memainkan peranan yang sangat vital. Perjuangan yang Allah pandang baik gak bisa dipisahkan dari pengertian dan keyakinan akan kehadirannya, akan pekerjaannya dalam hidup kita, juga akan penilaiannya atas setiap perbuatan sikap hati kita. Kita lihat ayat satunya dari 2 Timotius pasal 4, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaannya. Kita percaya doa akan menumbuhkan pengertian, menambahkan keyakinan bahwa ia hadir, ia berkarya, dan ia pun menilai. Doa akan meningkatkan kesadaran kita bahwa ia hadir, ia beserta. Doa meningkatkan keyakinan kita bahwa ia terus berkarya, bekerja dalam hidup kita. Juga di dalam doa, kita semakin sadar bahwa hidup ini bukan hanya di dunia ini saja. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia, di penghakiman nanti kita harus pertanggungjawabkan. Itu semua kita bisa tumbuh kembangkan lewat doa. Karena itu sekali lagi masih panjang perjalanan hidup kita. Masih panjang pertandingan yang harus kita jalani. Entah berapa kilometer, entah berapa tahun. Tetapi kita diingatkan pagi hari ini bahwa doa yang akan membuat kita bisa mengutip Rasul Paulus dengan tidak malu-maluin. Karena terlalu jomplang perbedaan antara kenyataan dan pernyataan. Kita tentu nggak mau seperti itu. Andalan kita doa. Andalan kita doa. Doa seharusnya menjadi andalan utama kita dalam menjalani kehidupan. Kembali dihubungkan dengan zat yang bernama dopamin. Pernah saya singgung dalam renungan di PD Injil. Berbagai bentuk usaha manusiawi itu nggak boleh menjadi yang utama. Doa terus dan terus kita perjuangkan untuk memperoleh tempat paling utama untuk kita kuat jalani hidup ini. Bukan hal-hal yang berhubungan dengan zat yang bernama dopamin. Kita saat mendengar musik berirama beat itu menaikkan mood kita. Nonton film komedi juga demikian. Cium, menghirup aroma makanan, mengecapnya, itu memberikan boost terhadap mood kita. Kemudian saat kita melakukan
aktivitas yang menantang. Namun semua hal yang dalam kapasitas tertentu dapat mengangkat mood kita, semua itu tidak dapat, tidak boleh menggantikan vitalnya peran doa dalam hidup kita. Kita ingin menyelesaikan pertandingan dengan baik, kita nggak mau menggantikan doa dengan hal-hal lain. Karena tanpa Allah kita nggak akan menghasilkan apapun yang memiliki nilai kesejatian dan kekekalan. Ini berarti tanpa doa kita hanya menghasilkan perkara-perkara yang bersifat sementara dan palsu. Memang cepat saat kita melakukan aktivitas yang mengeluarkan zat dopamin di otak, cepat kita akan memperoleh boost terhadap mood kita. Perasaan kita seperti diangkat ke awan-awan. Cepat, instan, tapi kita tahu itu hanya di permukaan dan akan cepat berlalu. Saat para lajang rasa bingung, putus asa, apakah akan menikah, padahal itu yang terus didambakan. Memang kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan zat dopamin itu akan menghasilkan ketenangan yang cepat, rasa senang yang cepat. Tapi itu enggak jauh dari yang namanya semangat eskapisme. Kita melarikan diri dari kenyataan. Kita mau belajar di pagi hari ini, kita awali hari kita dengan kembali mengingat doa saja yang sungguh datangkan ketenangan, doa saja yang sungguh memberi jalan keluar ilahi. Kita bisa hadapi kesendirian dengan benar. Tuhan tidak menjamin bahwa segera kita akan dapat jodoh, tapi lewat doa yang menumbuh kembangkan, ngerti dan yakin kita bahwa ia beserta, ia bekerja, itu akan membuat kita mampu hadapi kesendirian dengan benar. Sekali lagi, kita sadar, kita paham, kita alami bahwa hal-hal yang mengeluarkan zat dopamin itu akan memberikan kita rasa bahagia, namun kita orang-orang percaya nggak mau menggantikan doa dengan hal-hal ini. Biar doa yang meski tidak instan menghasilkan dopamin di otak kita, tetapi kita percaya kesenangan yang sampai ke sanubari, kesenangan yang bersifat nggak mudah hilang, itu kita dapati di dalam doa. Dan kita nggak mau gantikan dengan dopamin. Itu bagian awal. Kita harus hadapi juga kenyataan bahwa doa itu bukan perkara mudah. Doa bukanlah sesuatu yang menyenangkan secara jasmani. Apalagi jika kemudian kita dapati bahwa doa itu nggak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Tentu bukan hal yang mudah untuk terus kita lakukan. Tetapi kita bicara dengan jelas. Doa bukan semacam cemilan
yang memanjakan kita. Doa itu semacam oven. Allah ingin setiap aspek kehidupan kita itu dimatangkan, dimurnikan, dipersiapkan melalui doa. Masa lajang itu merupakan masa panjang, sepi, membingungkan, masa yang sulit. Nah, di saat-saat seperti itu, kita berdoa, kita akan diproses di dalam doa-doa kita untuk menjadi pribadi yang jika Tuhan kehendaki masuk ke pernikahan menjadi pribadi yang benar-benar saling melengkapi. Pribadi yang bisa menjadi berkat sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai senior, bahkan sebagai pimpinan rohani di gereja, di persekutuan kita masing-masing. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur. Bukan perkara mudah, tetapi kembali diingatkan di pagi hari ini kita perlu berdoa. Allah ingin kita tetap percaya bahwa Ia tahu yang terbaik bagi kita menurut waktunya dan caranya. Ia nggak mau kita memaksakan kehendak diri menurut waktu, nggak sabaran, dan menurut cara kita sendiri, cara-cara manusiawi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya pada keadaan situasi yang baik, tetapi dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi setiap situasi, kondisi yang kita alami, bahkan para lajang di dalam kesendiriannya, kita mau belajar lewat doa, terus percaya bahwa Allah bekerja untuk datangkan kebaikan. Secara manusiawi memang sulit, logika kita akan terus menolak, kok bisa sih dalam kesendirian, jomblonya saya, Allah datangkan kebaikan. Tetapi itu yang firman katakan dan kita belajar percaya. Akan terus berulang, kita merasa kita lebih tahu. Kita lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu akan terus berulang. Bukan hanya untuk para lajang. Kami pun yang sudah menikah akan terus mengalami seperti itu. Cara ini yang paling baik. Cara ini yang akan menyelesaikan masalah. Tetapi tentu kita mau terus belajar. Percaya bahwa Allah tahu yang terbaik. Puji Tuhan. Bukan kita nggak mungkin karena kita serba terbatas. Kita tidak maha tahu, tidak maha berhikmat, tidak maha bijaksana. Allah saja yang maha tahu. Ia tahu yang terbaik bagi kita. Ia tahu memilih yang terbaik bagi kita. Justru di saat batas kesabaran kita mulai habis. Justru di saat itu kita perlu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Saat kita mendekati titik keputusasaan. Ya sudahlah, obral diri, tanda kutip, yang penting dapat jodoh. Saat kita mendekati titik keputusasaan, justru semakin kita butuh bukti-bukti kehadiran
Allah. Dan itu di dalam doa, dalam perenungan mendalam terhadap apa yang firman katakan. Dalam pengalaman sharing bersama saudara seiman, terutama dengan mereka yang lebih dewasa daripada kita secara rohani, yang mengasihi kita. Di situ kita bisa melihat bukti-bukti kehadiran Allah, penyertaan Allah. Di saat kita hampir putus asa, tetapi kita justru mengejar hal-hal yang membuat kita lari dari keputusasaan tersebut. Kita mencari kesenangan sesaat, kita akan semakin kosong, semakin hampa, dan pada akhirnya benar-benar putus asa untuk berharap pada cara-cara Tuhan, pada waktu Tuhan, pada jalan-jalan Tuhan, dan kita dapati banyak orang sembarang saja memasuki rumah tangga, dan kita lihat hidup mereka berumah tangga sungguh menjadi beban, sungguh memberatkan. Jika kita bisa tanya kepada mereka yang salah dalam memilih jodoh, mungkin mereka akan menyangkali penyesalan mereka di sanubari kedalaman, sanubari mereka. Tetapi kita dapati kenyataan realita bahwa rumah tangga mereka sulit sekali menjadi berkat, menjadi role model. Kita mau sama-sama gunakan sesi-sesi ini untuk menolong mereka yang masih lajang, anak-anak kita, adik-adik kita, junior-junior kita, jemaat-jemaat yang kita pimpin, yang kita layani. Agar diminimalkan rumah tangga yang terbentuk karena hasil keputusasaan menunggu jodoh dari Tuhan. Kita mau minimalkan. Berjuang bersama di dalam kekuatan firman dan Roh Kudus. Kita mampu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita minimalkan. Terakhir, kita akan masuk kepada pokok doa para lajang. 9 pokok doa di masa lajang. Semuanya didasari oleh kebenaran firman untuk para lajang. Dalam doa ini, melalui doa ini menerima segala hal yang mereka butuhkan untuk mengakhiri pertandingan rohani, pertandingan iman dengan nilai yang memuaskan dari surga. Bukan dari manusia, bukan dari gembala, pendeta, tapi dari surga sendiri, dari Kristus sendiri berkata, TOP. 9 pokok doa di masa lajang. Puji Tuhan. Kiranya mencerahkan bagi kita semua, bukan hanya para lajang. Pertama, bukan kehendakku, tetapi kehendak Allah saja yang terjadi. Kemudian Yesus menjauh dari mereka, kira-kira 30 meter. Di situ ia sujud berdoa katanya, ya Bapa, aku mohon, kalau Bapak mau, janganlah biarkan aku menjalani penderitaan ini. Tetapi janganlah terjadi menurut kehendakku, melainkan kehendakmu sajalah yang jadi. Ini dasar firman-Nya. Doanya kurang lebih seperti ini. Doa para lajang. Bapa di surga, jika kata-kata ini cukup untuk membawa Kristus menjalani salib demi saya,
maka biarlah kata-kata tersebut cukup membawa saya hidup bagi Kristus dalam segala aspek kehidupan saya. Persiapkan saya untuk menjalani masa lajang atau pernikahan dengan sebaik mungkin. Apapun yang engkau pilih dan rencanakan bagi saya. Jika bukan kehendakmu untuk saya menikah, tolong saya dapat melihat semua yang engkau rancangkan. Karunia saya, potensi, kelebihan saya. Biar saya dapat melihat kelebihan saya yang bisa saya maksimalkan untuk melengkapi kekurangan orang lain. Pelayanan saya untuk memberkati orang lain, masa lajang saya. Apapun itu, apapun kehendakmu, apapun keputusanmu, menikah atau enggak saya, lekatkan hati saya dengan hatimu. Ini doa yang pertama, bukan kehendakmu. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu saja yang terjadi. Kedua, nyatakan dirimu seindah mungkin pada saya di masa lajang ini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita bisa berdoa seperti ini kurang lebih, Bapa di surga. Saat saya memasuki masa sulit dalam melajang, rasa sendiri, mungkin rasa tidak dipedulikan, diabaikan. Tolong, dalam kondisi seperti itu, tolong tetapkan pandangan saya kepadamu ya Tuhan. Nyatakan seberapa besar dan indah Engkau. Lebih daripada pernikahan. Lebih daripada apa yang aku impikan. Engkau lebih besar, lebih indah dari semua itu. Nyatakan pribadimu. Nyatakan ya Tuhan. Nyatakan ya Yesus Kristus. Ketiga, puaskan saya sekarang, sehingga saya tidak lagi mencari pribadi lain untuk berbahagia. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai, bersuka cita semasa hari-hari. Kita bisa berdoa kurang lebih, Tuhan, Engkau satu-satunya yang dapat membuat saya bahagia. Tidak ada pasangan hidup, teman, pekerjaan, uang yang mampu memuaskan diri saya yang diciptakan bagimu. Pribadimu lebih dari cukup bagi saya. Tapi Engkau tahu ya Tuhan, betapa hati saya rentan untuk tersesat. Kau tahu kerapuhan hati saya. Tolong bentuk kasih saya menurut keindahan-Mu yang luar biasa. Dan jaga mata dan pikiran saya tidak disibukkan oleh manusia atau hal apapun selain Engkau. Dan amankan saya dari tipu daya iblis. Biar
kita puas di dalam Kristus. Keempat, nyatakan dirimu kepada dunia melalui sukacita dan kebebasan saya di masa lajang. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tuhan, gunakan hidupku ini untuk membuat namamu besar di dunia. Aku ingin hidupku engkau pakai bagi misi kerajaan. Pakai masa mudaku, pakai kekuatanku, kreativitasku, semua demi hormat kemuliaan. Biar dunia bisa melihat betapa besar engkau. Saat dunia melihat sukacita dalam hidupku meski aku lajang. Saat dunia melihat bagaimana aku memanfaatkan masa lajangku untuk melayani Kristus. Puji Tuhan. 5. Berikan saya iman untuk memercayai engkau meski harus menderita di dalam kesendirian. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya si utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan Yesus, tolong saya dapat melihat kekecewaan, dapat melihat impian yang terwujud, yang tak terwujud. Saat kita ingin terwujud itu mudah untuk bersyukur. Tetapi Tuhan tolong saat impian yang tak terwujud itu aku harus hadapi, harus alami. Bahkan setiap bentuk kelemahan-kelemahan aku sebagai manusia. Biarlah aku bisa melihat itu sebagai kesempatan untuk mengingat dan menikmati kekuatan, pengharapan, dan ketenangan di dalam Engkau. Kembali dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan zat dopamin. Terlalu dicenderungkan kita untuk segera scroll TikTok, bermain medsos ketika mumet jalani hidup. Ketika kecewa, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Segera kita berlari kepada gadget kita. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus mampukan. Di dalam nama Yesus Kristus, hadapi kekecewaan sebagai kesempatan untuk menikmati kekuatan, pengharapan, dan ketenangan di dalam Kristus. Keenam,
berikan ya Tuhan orang-orang yang saya butuhkan untuk menjalani pertandingan iman yang baik. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini kurang lebih doanya. Tuhan, Bapa di surga, tolong kelilingi saya dengan orang-orang yang mengasihi saya. Tetapi kasih mereka kepada saya itu enggak lebih dari kasih mereka kepadamu ya Tuhan. Sehingga mereka bisa menyeimbangkan antara kasih dan kebenaran. Saat saya memang salah, mereka tidak sungkan untuk memberi masukan, memberi teguran. Bukan mendiamkan atau bahkan mendukung saya saat saya salah. Berikan saya, kelilingi saya dengan orang-orang yang bisa seimbang antara kebenaran dan kasih. Mereka sungguh mengasihi saya, tetapi saat saya salah mereka pun dengan kebenaran menyatakannya kepada saya. Tuhan, kelilingi saya dengan orang-orang seperti itu. Nyatakan segala hal tentang saya melalui pandangan mereka. Bentuk saya menjadi anggota gereja lokal yang semakin berdampak. Berikan saya keinginan yang dalam untuk melayani gereja di dalam cara apapun yang saya bisa. Sesuai dengan panggilan dan arah. Tuhan, aku ingin sungguh berdampak bagi komunitas rohani saya. Di masa lajangku ini, aku ingin waktu yang banyak itu aku bisa gunakan untuk berdampak bagi tubuh Kristus, bagi kepentingan kerajaan Allah. Tolong aku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sesuai dengan panggilanku, sesuai dengan arahanmu, pakai hidup saya, gunakan hidup saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Next. Lindungi saya, nomor 7, dari kemungkinan memberhalakan pekerjaan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tuhan, tolong saya melihat setiap keberhasilan sebagai bukti anugerah-Mu. Jauhkan saya dari cinta akan uang. Saya tahu uang itu begitu menarik. Begitu hebat dunia menampilkan keindahan yang saya peroleh lewat uang, lewat harta. Tolong saya Tuhan, jangan sampai saya memberhalakan uang gaji saya. Jauhkan saya dari juga yang namanya haus penerimaan sesat. Sedemikian sehingga setiap bentuk kegiatan saya dalam bekerja itu merupakan penyembahan bagimu. Tolong saya, Tuhan.
Tolong. Kedelapan, jaga saya agar tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi dengan Kristus. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapa, selesaikanlah pekerjaan yang Engkau mulai, Engkau percayakan, Engkau anugerahkan kepada. Tolong saya semakin serupa dengan Kristus. Jaga saya, jaga hidup saya, jaga hati pikiran saya, agar tidak melakukan apapun yang membuat kematian Kristus terlihat murahan atau enggak berarti. Perlengkapi saya untuk bisa jalani hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Sebagai orang-orang yang telah menerima berita terbesar yang perlu didengar oleh dunia ini. Terakhir di pagi hari ini, puji Tuhan. Jika Engkau memanggil saya untuk menikah, tolong saya bisa berpacaran dengan cara yang berbeda dari dunia. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapa, jika Engkau inginkan saya untuk menikah, persiapkan saya untuk bisa mengasihi pasangan hidup dengan kasih dan anugerah yang telah Engkau tunjukkan di Kalvari. Biarkan kesabaran, ketidakegoisan, dan kerendahan hati menandai setiap relasi, setiap kencan, setiap percakapan yang terjadi. Dalam kesemuanya biar nampak pada banyak orang bahwa saya ini hamba-Mu. Kiranya doa-doa yang kita bisa lihat dari buku acuan utama kita, acuan bahkan satu-satunya, ini menolong kita, memampukan kita untuk sama-sama kita berbagi dengan mereka yang dalam masa lajang, kita menolong mereka, membantu mereka. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus, saya kembalikan kepada Turin. Puji Tuhan. Ada Niar pagi ini. Selamat pagi Niar. Mungkin Niar ada yang mau bertanya atau menambahkan? Pagi Kak, belum ada Kak. Belum ada, oke. Makasih Niar sudah bergabung. Biarlah yang kita pelajari tentang masa lajang dan pacaran ini boleh memberkati. Kalau Bung Semi bilang tadi ini bagian terakhir. Biarlah setiap kita, para pemimpin, para senior boleh menjadi berkat buat para lajang. Saya percaya Niar juga pastinya sudah lebih mengerti ya apa yang sudah dipaparkan saat pagi hari ini. Kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti Niar yang berdoa ya Niar. Iya, baik Kak.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Bapa untuk pelajaran yang boleh kami terima di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus karena Engkau cukup bagi kami ya Bapa. Kasih-Mu sempurna melayakkan kami ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang terus boleh Tuhan mengalir dalam hidup kami sehingga kami tidak kekurangan apapun ya Tuhan Yesus dalam hidup ini ya Bapa. Tuhan terima kasih kami buat para lajang ya Tuhan Yesus. Kami mau terus ya Tuhan Yesus untuk tunduk kepada segala apa yang telah Engkau tentukan ya Bapa. Kami mau bersyukur, kami mau berserah ya Tuhan Yesus. Kami mau mengucapkan syukur dalam segala keadaan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan karena dalam segala waktu, segala situasi Engkau yang berdaulat dalam segala keadaan ya Tuhan. Engkau yang menentukan langkah-langkah kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang tahu masa depan yang terbaik bagi kami ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan Yesus, biar kami terus percaya, biar kami terus ya Tuhan Yesus mau Tuhan melihat bahwa rancangan-Mu, bahwa segala apa yang Kau lakukan Tuhan, itulah yang terbaik bagi kami ya Tuhan Yesus. Jauhkanlah kami Tuhan dari hati, dari pikiran ya Bapa yang tidak menyenangkan hati-Mu di saat kami Tuhan Yesus menjalani masa-masa singleness ya Bapa. Jauhkanlah kami dari godaan yang jahat, pikiran-pikiran ya Tuhan Yesus yang bertentangan dengan kasih dari firman-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih Engkau terus yang memperbaharui kami yang masih sendiri ya Tuhan Yesus. Kami boleh percaya, kami boleh terus disegarkan dengan firman-Mu, bahkan kami boleh memaksimalkan waktu yang ada ya Tuhan sepanjang kami menjadi single person ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati Bung Semi, Kak Rini lebih heran lagi dalam pelayanannya ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk memberikan pengetahuan melalui Bible study ya Tuhan Yesus, melalui firman-firman yang telah Engkau berikan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau menuntun langkah mereka sepanjang mereka melayani Engkau ya Tuhan Yesus, menjadi alat-Mu ya Bapa, menjadi tangan-Mu ya Tuhan Yesus untuk membawa kebenaran-kebenaran ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menerima bertemu dengan sukacita. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bersama kami di hari ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh ya Tuhan menjalani hari ini dengan membawa berkat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa sembahyang kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih banyak ya Bu.